membedakan kita dengan mereka adalah ketika orang muslim mengucapkan kalimat alhamdulillah, dia mengucapkannya dari hati yang paling dalam. Karena hakikat syukur ada 3. Hakikat syukur ada berapa? Orang dikategorikan bersyukur kepada Allah, yang Allah janjikan kalau dia bersyukur pasti Allah tambah kebaikan buat diri dia, pasti Allah lapangkan rezeki buat dia. Syaratnya 3. Syukur yang seperti apa? Pertama, syukur yang dia rasakan di dalam hatinya pengagungan Allah. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Ya Allah, saya ini banyak maksiat. Berapa banyak hari ini saya lalai kepada Engkau. Berapa banyak hari ini telinga saya hanya dipenuhi dengan kotoran-kotoran, mendengar lagu-lagu yang tidak mengingatkan saya kepada Allah. Berapa banyak mata saya hari ini melihat keburukan-keburukan, memandang orang tua dengan pandangan merendahkan. Tapi ya Allah, keagungan-Mu mengalahkan semua dosa saya. Malam hari ini mata saya bisa melihat orang soleh. Malam hari ini mata saya bisa melihat orang baik. Mata saya malam hari ini bisa melihat orang yang Engkau muliakan. Telinga saya malam hari ini bisa mendengarkan nama-Mu. Telinga saya malam hari ini bisa mendengarkan lantunan-lantunan pujian kepadamu. Maka ini nikmat dari Allah yang kemudian diagungkan dalam hatinya. Itu hakikat syukur. Mengagungkan di dalam hatinya rasa malu kepada Allah dan pengagungan kepada Allah subhanahu. Dari rasa pengagungan itulah syarat keduanya harus diucapkan dengan Kalau kita umat muslim, ketika mengucapkan alhamdulillah yang Nabi katakan tamla'ul mizan, akan memberatkan timbangan di akhirat, adalah ucapan alhamdulillah yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Hakikat syukur yang kedua. Yang ketiga, setelah malam hari ini dosa kita diampunkan oleh Allah, usahakan pulang dari majelis ini jangan sekali-kali lagi bermaksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali lagi bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kesempatan gak datang 2 kali. Karena kesempatan bukan miliki. Kenapa sekarang banyak orang nunda sholat? Banyak gak orang sekarang nunda sholat? Banyak gak? Banyak, bukan banyak. Banyak. Sholat gak? Alhamdulillah. Sholat di rumah? Alhamdulillah. Oh, di masjid? Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Siapa namanya? Fadlan, Masya Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang tuanya, mudah-mudahan Fadlan menjadi anak yang soleh, beserta teman-temannya semua menjadi anak yang soleh. Bukan solehah, kalau solehah pakai kerudung ya. Ini anak bilang, saya nggak di rumah tapi sholatnya di masjid. Masya Allah. Pak, ketahuilah Nabi SAW sangat mengagungkan yang namanya masjid. Sangat mengagungkan, dan bahkan saya berkata, traveling yang paling jauh hakikatnya bukan keluar kota, bukan keluar negeri, tapi traveling yang paling jauh adalah ke masjid. Kebayang nggak? Banyak orang yang mampu pergi ke Singapura, Malaysia, ke Jakarta, Surabaya, rumahnya pinggir masjid, berat mau pergi. Pahalanya begitu besar di sisi Allah subhanahu. Hakikat syukur yang ketiga adalah apa? Menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan dalam ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Yang saat ini malam hari ini dosanya diampunkan oleh Allah, gimana caranya pulang ke rumah jangan maksiat lagi. Karena saya katakan apa tadi? Kesempatan gak datang 2 kali. Dan kesempatan bukan milik kita. Ini handphone, walaupun nanti ringan di tangan saat ini, kalau dipakainya kebaikan oleh anak-anak kita, nanti dia akan memberatkan pahala timbangan kita di yaumil qiyamah. Tapi kalau dipakainya nonton, naudzubillah min dzalik, nonton film kotor, nonton film-film naudzubillah, lalai kepada Allah, ninggalin sholat dan lain sebagainya, nanti timbangan dosanya di yaumil qiyamah bakal berat. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu, dan orang yang timbangan kebaikannya rendah dan timbangan keburukannya besar, kata Allah, fa ummuhu hawiyah, dilempar ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, narun. Allahu akbar. Hati-hati. Maka handphone ini hati-hati. Jangan sering-sering ngasih anak. Bahkan saya pernah kedatangan ibu-ibu, mukanya di sini agak sedikit kecakar. Saya kira dia jatuh atau apa, ternyata dia bilang apa? Minta doa, bawa air, Beb, doakan anak saya, Beb. Kenapa? Nggak lepas dari YouTube. Umurnya berapa? Kurang dari 7 tahun. Saya bilang, maaf Bu, maaf, bukan saya menyalahkan, itu sebetulnya salah ibu. Kenapa anak ibu bisa jadi cinta YouTube? Beb, dulu dia masih kecil-kecil, nggak mau makan kalau saya nggak tontonin YouTube. Ajib. Anaknya nggak mau makan, kemudian dia tontonin YouTube. Kemudian mau saya tanya, zaman ibu masih kecil ada YouTube nggak? Gimana cara ibu makan? Nonton YouTube? Dan enggak. Jangan sampai nyalahin anak kalau bukan karena kesalahan kita. Itu kesalahan kita. Kita yang sering nontonin sama mereka, sehingga apa? Saking dia maksa pengen nonton sampai dicakar-cakar ibunya. Akhirnya dia nyalahin anaknya, padahal salah siapa? Salah orang tua sendiri. Dan ini adalah lebih dahsyat daripada orang keluar malam-malam.
lebih dahsyat. Berapa banyak hari ini orang duduk cuma di rumah tapi pikirannya kemana-mana, khayalannya kemana-mana. Bahkan satu orang di Jeddah, dia melihat di dalam mimpinya, kenapa corona ini Allah turunkan? Tahu kenapa corona ini Allah turunkan? Satu faktornya, karena banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah turunkan penyakit ini biar mereka dirumahkan agar orang tua lebih banyak mendidik mereka. Tapi ya sayang, orang tua hari ini mereka belum tentu betul-betul mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang benar. Bahkan mereka yang menjerumuskan anak kepada keburukan. Mereka yang tanpa sadar membiarkan anak itu berjalan terus di jalan yang salah. Karena itu perhatikan, jangan sampai membiarkan anak-anak kita terlalu bebas dengan terlalu mereka hayalannya hanya kepada Kita bangun tidur disuruh mengangkat tangan untuk ngapain? Berdoa, betul atau tidak? Tapi berapa banyak hari ini orang bangun tidur ngangkat tangan bukan berdoa, balas WhatsApp. Lain mudah ketik mau gede. Ngerti? Betul apa enggak? Ketergantungan kita sama handphone hari ini luar biasa sekali. Maka Allah fi jawal. Hati-hati dengan handphone. Ya, hati-hati dengan handphone. Jangan sampai handphone merusak kepribadian anak-anak kita yang ingin menjadi anak yang soleh. Lebih baik dia tidak kenal handphone dan dikatain oleh teman-temannya jadul dibanding nanti dia yang dikatain oleh malaikat Allah, "Hai engkau jadul, masuk surganya Allah." Kade mau dibilang sama malaikat jadul? Hah? Gara-gara ngebebasin anak yang kepada keburukan. Maka dari itu hati-hati.